Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Mas Rihirli TC, NIM 17030300055. Kelas A, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membahas sebuah buku dari tugas Sosiologi Terapan yang berjudul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Masyarakat informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan perang teknologi informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui media internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan identitas digital yang disebut identitas virtual yang sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan. Pada area bisnis dan sementara perhatian pelanggan menjadi sumber daya yang langka, identifikasi pelanggan dan pengetahuan tentang atribut identitas mereka semakin banyak aset utama untuk berbisnis. Bergantung model bisnis, peran identitas bisa bermacam-macam dalam proses penilaian, penciptaan nilai. Tradisi nasional, identifikasi dan identitas memainkan peran utama dalam proses pembayaran, misalnya untuk menilai kelayakan kredit pelanggan. Pengetahuan tentang pelanggan identitas selalu menjadi bagian sentral dari program hubungan pelanggan. NOA hari di samping aplikasi klasik, atribut identitas lebih dan lebih terbiasa untuk lebih menjual atau membuat produk di dunia online. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengecer online menggunakan preferensi pelanggan untuk merekomendasikan barang dan jasa. Yang kedua adalah iklan individual dalam jejaring sosial dan komunikasi didasarkan tentang atribut identitas yang di samping dalam profil pengguna. Yang ketiga adalah penetapan harga otomatis barang dan jasa tergantung pada identitas pelanggan. Atribut menggunakan mungkin dan telah diuji. Pengetahuan tentang identitas pelanggan akan memainkan peran yang menonjol, bahkan jika tidak sentral, peran dalam proses penciptaan nilai di masa depan. Menangani identitas dengan cara yang tepat, mencegah invasi ranah pribadi pelanggan akan menjadi salah satu tantangan besar berbisnis untuk menjaga hubungan dengan pelanggan mereka tetap hidup. FADIS, Future of Identity in the Information Society, adalah perusahaan multi upaya disipliner dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian pemerintah dan industri. Dari pekerjaan FIDIS, konsep orang maya telah diperluas untuk menggambarkan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru di masyarakat informasi dan kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Orang virtual seperti entitas virtual lainnya
ada di dunia maya, koleksi dari semua identitas atau abstrak yang merupakan atau telah menjadi produk dari pikiran atau citra bangsa. Dunia virtual, jangan bingung dengan dunia digital, memungkinkan deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah. Identitas mengidentifikasikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek atau identitas. Domain dalam kompleks evaluasi konstan, di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat, dan yang melibatkan ahli dari berbagai cakrawala dan dari berbagai geografi secara gratis. Pendekatan tradisional untuk mengkonseptualisasi ini dikenal dan terdiri dalam beberapa ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Contoh, baru-baru ini salah satu website di mana penggunaan masif jejaring sosial online atau blog telah sepenuhnya menyempurnakan konsep identitas online. Di lingkungan baru, identitas orang tersebut dikaburkan, sedang dikonstruksi dari banyak sumber yang lebih sulit dikendalikan. Dan ini membutuhkan pendekatan baru untuk menjadi mudah dikelola. Selain itu, beberapa orang lebih cenderung daripada di masa lalu untuk mengekspos diri mereka terhadap dunia untuk mendapatkan visibilitas, meningkatkan modal sosial mereka, dan memuji narsisme mereka. Di masyarakat digital, khususnya di website sosial, mengimplementasikan visi internet sebagai ruang sosial yang mendorong dan mendukung orang. Lebih banyak informasi pribadi yang tersedia. Orang dapat menjelaskan hanya identitas mereka menggunakan profil yang hadir di banyak sistem seperti sosial layanan jaringan. Contohnya di Facebook atau di LinkedIn. Mereka juga menjelaskan lebih banyak tersirat identitas mereka dengan mengekspos pikiran, keyakinan, dan tindakan mereka melalui berbagai jenis alat, misalnya blog, papan buletin, dan microblogging. Dari mana identitas mereka bisa disimpulkan? Informasi pribadi ini atau mission yang ditentukan oleh pengguna ahli juga kurang diandalkan dibandingkan di dunia offline. Sejak saat itu biasanya tidak dikontrol oleh otoritas terpercaya yang dapat mengakakkan validitas informasi. Misalnya di internet, orang lebih banyak kesempatan untuk melakukan berbohong dengan kenyataan. Mengidentifikasikan makna seperti identitas merupakan upaya yang sulit. Yang pertama, karena subjeknya bisa luas dan kompleks dan rentangnya beragam konsep dan disiplin ilmu. Kedua, karena domain tersebut mungkin belum matang dan menjadi tunduk pada evolusi konstan. Konsep pemodelan yang melibatkan faktor manusia, misalnya mempresentasikan perbedaan pelaksanaan kultus,
Sifat manusia itu kompleks dan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kotak. Selain itu, beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa tersebut secara definitif atau jelas. Karena istilah tersebut fungsinya tidak begitu banyak menyampaikan makna, tetapi memfasilitasikan komunikasi. Sekian dan terima kasih.